Orang yang rajin beribadah akan selalu mendapatkan hatinya hidup dalam kedamaian serta mendapatkan hatinya hidup dengan penuh kekuatan. Dan mari memperoleh damai itu dengan tetap merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Selasa 22 November 2022, tertulis di 1 Samuel 12 ayat 24. Demikian dikatakan, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Dalam bahasa Batak dikatakan, asal dihabiari hamu jauba, jala dioleh hamu ibana di bagasan hasik tongan, sian nasa rohamuna, ai ida hamu ma godang nai, naung binahen na tuhamu. Demikian firman Tuhan. Seorang ibu datang ke toko hendak membeli baju. Sebelumnya dari rumah si ibu sudah menargetkan dan menetapkan dalam hatinya bahwa dia hendak membeli baju A saja. Hanya satu baju saja. Namun setelah sampai di toko tersebut, si ibu sedikit bingung dan akhirnya memilih dan bahkan membeli baju yang lain yang jauh dari rencananya. Hati manusia memang mudah berpaling. Orang-orang Israel menginginkan adanya seorang raja di tengah-tengah mereka dalam konteks firman hari ini. Setelah melihat bangsa-bangsa yang ada di antaranya, mereka juga menginginkan seorang raja yang akan membebaskan mereka dari pemerasan. Samuel mendukung dengan pesan supaya mereka tidak menyembah berhala. Hal itu karena Samuel mengenal mereka yang dengan mudah meninggalkan dan menduakan Tuhan. Samuel mengingatkan Israel bahwa meskipun mereka telah memiliki raja nantinya, namun harus tetap ingat bahwa hanya Allah lah yang patut dipuji dan disembah. Umat harus senantiasa takut akan Allah, setia beribadah dan mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah-titahnya. Eric Henry Liddell adalah seorang atlet lari olimpiade dari Skotlandia yang sangat sukses dan berprestasi. Pada masa kejayaannya, ia adalah pemegang rekor lari 100 meter dalam banyak medali yang ia peroleh, sehingga ia menjadi kebanggaan dan andalan negaranya. Suatu ketika ia harus bertanding untuk perlombaan lari 100 meter di Olimpiade di Paris. Ia menolak untuk bertanding karena pertandingannya itu diadakan pada hari Minggu. Eric menolak untuk bertanding karena ia ingin beribadah kepada Tuhan. Banyak orang yang mengecam keputusannya itu. Dan Henry pun merasa tertekan. Namun ia tetap teguh pada pendiriannya. Kesetiaan Henry kepada Tuhan pun membuahkan hasil. Keesokan harinya, Henry memenangkan medali emas 400 meter. Tuhan melihat kesetiaan Henry dan memberi Henry upah atas kesetiaannya. Hari ini kita kembali diingatkan untuk setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Walau banyak masalah yang menghalangi kita untuk beribadah, atau mungkin ada banyak pilihan-pilihan yang membuat kita bingung ketika harus mengambil keputusan untuk tetap setia mencari hadirat Tuhan seperti cerita Henry tadi itu. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat pengorbanan yang kita lakukan untuknya, dan Tuhan berjanji tidak akan pernah melupakan orang yang setia beribadah kepadanya. Mulailah hari Anda dengan beribadah kepada Tuhan melalui hal-hal yang sederhana, seperti renungan yang kita lakukan hari ini, atau melalui ucapan syukur, berdoa, dan menyembah Tuhan setiap hari, setiap pagi sebelum Anda melakukan aktivitas Anda, dan pada malam hari sebelum kita tidur. Persembahkanlah hidupmu
sebagai persembahan yang harum bagi Tuhan Yesus. Rasakan dan lihatlah berkat Tuhan yang tercurah memberkati kita setiap hari. Melalui nats ini juga kita diingatkan agar tetap menempatkan Allah sebagai yang terutama. Di sekitar kita begitu banyak godaan yang dapat menarik kita untuk menjauh dari Allah dan menempatkan Dia menjadi yang kedua. Godaan bisa datang tanpa kita sadari. Godaan bisa juga muncul dari kekaguman yang berlebihan terhadap seseorang, sehingga kita menjadi lebih memuja orang tersebut dibandingkan memuja Allah. Marilah kita waspada terhadap segala godaan tersebut. Allah tetaplah yang harus utama. Dialah penguasa satu-satunya di bumi dan di surga kita nanti. Manusia tetaplah manusia. Sehebat apapun dia, ia tetaplah manusia yang punya kekurangan. Hanya Allah lah yang empunya kesempurnaan. Waspadalah terhadap godaan-godaan. Lawanlah godaan dengan kekuatan yang daripada Allah. Dan tetaplah bertekun beribadah kepadanya. Karena hanya Dialah sumber kekuatan kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, ajar kami agar selalu dengan segenap hati beribadah kepadamu. Dan janganlah biarkan ibadah kami dikendurkan oleh masalah dan pergumulan hidup kami yang sering sekali berpaling darimu. Dikarenakan hati kami terarah kepada hal-hal yang duniawi. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon, berilah kuasa Roh-Mu agar kami mampu melawan kuasa jahat dan godaan-godaan dunia yang menjauhkan kami dari kasih-Mu. Dan biarlah kiranya peribadahan yang telah kami lakukan berkenan di hadapan-Mu, agar kami layak menerima berkat-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani aktivitas Anda hari ini. Kiranya apa yang kita lakukan hari ini adalah ibadah kita kepada Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.